Bayangin, ada negara yang dulunya cuma terkenal karena dua hal, gurun dan minyak. Sekarang, lagi nyusun masa depan kayak blueprint markas Avengers. Arab Saudi lagi gaspol bikin masa depan lewat proyek ambisius bernama Vision 2030. Dan jangan salah, proyeknya bukan cuma Neom doang. Mereka juga lagi bangun kota budaya, resort bersalju, pusat bisnis raksasa, bahkan kawasan ibadah yang super modern. Kalau kamu belum lihat proyek-proyek kayak The Line, Al-Ma'ala, dan Qidiyah, klik aja video sebelumnya yang ada di thumbnail kanan atas. Sekarang, siapkan cemilan dan duduk yang nyaman, karena kita akan lanjut lihat proyek-proyek yang lagi jalan di Arab Saudi. Pernah lihat kampung tua dijadiin tempat nongkrong sultan? Ini bukan adegan sinetron, ini nyata. Di Riyadh adalah kota kecil tempat lahirnya kerajaan Arab Saudi. Dulu cuma dikenal karena sejarahnya. Sekarang, pemerintah lagi rombak kotanya. Jadi, The City of Art dengan anggaran sebesar 63 miliar dolar. Ada 20 museum, hotel mewah, restoran fancy, bioskop, dan pusat seni yang super lengkap. Targetnya 27 juta pengunjung per tahun. Dan uniknya, semua elemen tradisional tetap dijaga. Jadi bukan sekedar tempat wisata, tapi juga warisan yang dibalut kemewahan. Tapi apa cuma budaya doang? Emangnya pemerintah Arab Saudi mau buat pegunungan bersalju juga? Arab, ski, dan kabut gunung akan jadi plot twist paling dingin sepanjang sejarah gurun. Trojena adalah salah satu zona paling ambisius dari megaproyek Neom. Terletak di daerah pegunungan Tabuk, proyek ini dirancang sebagai resort pegunungan futuristik dengan konsep 4 musim, yang artinya ada salju di tengah gurun. Di sini akan dibangun area ski terbuka, danau buatan, desa-desa gaya Eropa, serta fasilitas olahraga ekstrim dan venue Olimpiade musim dingin. Trojena dibangun dengan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan, dengan target menjadi ikon wisata gunung paling canggih di dunia. Kalau gunung aja bisa disulap, terus kantor masa depan mereka kayak gimana ya? Bayangin kamu masuk ke dalam kubus raksasa, dan di dalamnya ada kota. Ini bukan film masa depan, ini namanya Mukaab. New Murabba adalah kawasan super modern baru di Riyadh, dan ikon utamanya adalah Mukaab, sebuah kubus raksasa setinggi 400 meter. Tapi ini bukan gedung biasa, di dalamnya ada kota vertikal, dari hotel, mall, bioskop, 4D, dan langit buatan. Teknologi imersif bakal bikin pengunjung ngerasa kayak lagi di dunia lain. Targetnya akan jadi pusat budaya dan komersial paling futuristik yang ada di dunia. Tapi Saudi kan juga kota suci. Ada nggak ya proyek modern yang nyambung sama ibadah juga? Dengan proyek ini, kota Mekah akan makin kece. Jalan kaki ke Masjidil Haram sekarang kayak lewat lorong bandara kelas eksklusif. Masar Destination adalah koridor modern sepanjang 3,65 km menuju Masjidil Haram. Didukung 26 miliar dolar Amerika, kawasan ini bakal punya 24.000 kamar hotel, 13.000 unit hunian, plus ruang budaya, edukasi, dan fasilitas lengkap buat jemaah. Targetnya, 30 juta jemaah per tahun, bisa beribadah dengan lebih nyaman dan tertata. Modern, tapi tetap menjaga nilai spiritual. Ibadah tetap khusyuk, fasilitas pun jadi maksimal. Oke, ibadah udah, healing udah, bisnis pun udah, tapi Arab Saudi juga bakal jadi panggung dunia. Terus gimana caranya? Expo Dunia, Teknologi, Arsitektur Futuristik, dan Opera di Arab Saudi. Apa iya? Riyadh bersiap menjadi tuan rumah Expo 2030. Dengan total investasi senilai 7,8 miliar dolar Amerika di lahan 6,6 km persegi. Ini bakal jadi ajang pamer teknologi, budaya, dan inovasi global, dari startup sampai green tech. Gak cuma itu, di Barat Saudi, Jeddah sentral lagi, direvitalisasi dengan anggaran 20 miliar dolar. Sebanyak 17.000 unit hunian, 2.700 kamar hotel, museum, stadion, opera house, sampai peternakan koral, yang semuanya dirancang untuk ubah Jeddah jadi kota modern dengan sentuhan budaya lokal. Tapi, apakah semua ini bisa jalan mulus? Atau ada tantangan besar yang menunggu di balik ambisi megah ini? Semua kedengarannya memang megah, tapi dunia nyata nggak selalu seindah blueprint. Di balik proyek-proyek futuristik ini, ada tantangan besar yang siap menguji. Pertama, cuaca ekstrem dan krisis air. Pembangunan besar-besaran di tengah gurun butuh pasokan energi dan air yang tak main-main.
Solusinya, desalinasi air laut dan 100% energi terbarukan, tapi tentu saja biayanya nggak murah. Kedua, keraguan global soal HAM dan transparansi. Banyak mata memantau, apakah pembangunan ini sejalan dengan keterbukaan dan hak pekerja. Ketiga, perlombaan waktu. Tahun 2030 tinggal beberapa langkah lagi, tapi beberapa proyek besar seperti NEOM dan Mukaab masih dalam tahap awal pembangunan. Mampukah semuanya selesai tepat waktu tanpa kehilangan arah? Dan terakhir, respon publik. Ada yang kagum, ada yang skeptis, dan ada juga yang belum siap menerima perubahan sebesar ini di tanah suci yang penuh tradisi. Pertanyaannya, apakah proyek ini akan jadi sejarah baru? Atau sekedar mimpi besar yang berhenti di papan presentasi? Arab Saudi lagi ngejar masa depan secepat jet. Tapi pertanyaannya sekarang, kita siap nggak? Dunia berubah secepat itu. Nggak semua negara punya dana miliaran dolar atau gurun yang bisa disulap jadi kota masa depan. Tapi tetap ada yang bisa kita pelajari. Kalau mereka berani ngubah cara pandang terhadap masa depan, kenapa kita nggak mulai dari hal kecil? Karena perubahan besar selalu dimulai dari pertanyaan kecil. Kita maunya dunia ini jadi seperti apa? Gimana menurut kamu proyek Vision 2030 ini? Bakal jadi masa depan baru? Atau cuma ambisi Arab Saudi yang terlalu tinggi? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahas hal-hal tentang negara, masa depan, dan fakta-fakta yang mind-blowing, jangan lupa tekan like dan subscribe channel ini. Karena kita bakal terus ngajak kamu keliling dunia, lihat fakta-fakta gila yang lagi dibangun di negara lain. Gas terus yuk, lihat fakta-fakta seru lainnya bareng kita. Sampai ketemu di video berikutnya.